Mukanya sih tegang. Nguyat, nguyat. Luar biasa memang. Iya, Hernando sudah bisa membaca sebetulnya. Hernando sengaja menunggu dia menendang, tapi mungkin karena faktor Hernando sudah fisik juga sudah menurun, Rendra. Iya, dikit lagi. Iya, itu kalau dalam keadaan main di waktu normal kenal Hernando itu. Ya, Anda lihat bagaimana tegangnya pertandingan di malam hari ini. Siapakah? Kelly, Kelly Stroyer. Pemain asal Biak. ayo Kelly, bikin warga Biak bangga, bikin para pemain PSBS Biak bangga. PSBS Biak lagi TC nih. Walaupun di main di Persik Kediri. Iya, di Persik Kediri. Kelly Stroyer bersiap-siap. Kelly Stroyer luar biasa. Luar biasa. Ya, Anda lihat ya, penalti Indonesia selalu ke pojok. Iya, dan selalu mengecoh. Ya. Mudah-mudahan yang keempat ini bisa dipatahkan Hernando. Luar biasa Kelly, benar-benar sangat baik ya. Tidak perlu keras, jadi memang terkadang tidak perlu keras yang bisa. Iya, Yang penting akurat. mengecoh dan akurat. Oh, siapa berikutnya? Nomor 6. Ada Tran, 6 high. Pemain belakang juga. Ya, Tran. Ini dia postur tubuh tinggi, Tran. Ayo Hernando. Ya, semua mata tertuju kepada Hernando. Hernando, Hernando, Hernando. Oh, keras. Dia mengarahkan ke tengah sebetulnya ya. Hernando terlanjur membanting badannya ke kanan. Itu dia. Hampir kena, masih hampir kena, tapi memang Hernando sudah terlanjur membuang badan ke kanan. Ya, penendang terakhir ya. Iya, ini dia. Penendang kelima. Siapa? Oh, Sananta. Andalan tentu ya. Ayo Sananta. Ini semuanya. Ayo Sananta. Ini semakin banyak orang yang tidak mau melihat Pak Bungkus. Iya. Semakin banyak yang tidak mau melihat, hanya mau mendengar suara saja. Iya, saya yang akan mewakili dengan mata saya. Saya melihat Sananta meletakkan bola di titik putih. Sejenak tadi dia menciumnya. Dan dia sudah mulai berancang-ancang memundurkan langkah kakinya. Ya, doa yang juga tentunya diberikan. Bagaimana kesempatan yang dimiliki saat ini? Sananta bersiap-siap. Sananta mengambil ancang-ancang. Sananta, 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 luar biasa. Sananta berhasil mengeksekusi dengan sangat baik. Ya, sekarang penendang terakhir dari Vietnam. Mudah-mudahan Hernando. Mudah-mudahan Hernando. Ayo Hernando. Ya, Hernando menjadi harapan tentunya dari seluruh pencinta sepak bola dan rakyat Indonesia untuk menang penalti. Ya, ini penaltinya akan ditendang oleh Luang Dui Chok. Ya, Luang Dui Chok. Luang Dui Chok. Penalti, Hernando, ayo Hernando. Hernando. Oh. Iya, meskipun terlihat dia agak ragu, tapi pada akhirnya dia berhasil mengecoh Hernando. Iya, sama-sama bagus memang. Iya. Jadi memang wajar dua tim ini lolos ke partai puncak. Iya, betul. Mental, mereka memang sama-sama bagus. Tidak ada yang gagal Pak Bungkus. Betul. Penalti shooternya. Meskipun penjaga gawangnya sama-sama tangguh, tapi eksekutornya juga tidak kalah baiknya. Oh, Hernando yang akan mengeksekusi. Hernando. Hernando. Eksekusi Hernando memang ke pojok seperti pemain-pemain lain bisa dipatahkan oleh pancuan. Sayang sekali. Sayang sekali. Dan sekarang penalti berikutnya dari Vietnam. Ya, Hernando mengambil nafas. Ayo Hernando. Ayo Hernando. Ayo rakyat Indonesia, berikan doa kepada Hernando. Ini dia Taibadat.
Saibadat akan mengeksekusi penalti. Saibadat. Oh, selesai sudah pertandingan. Indonesia harus menerima kekalahan. Tetapi hormat saya untuk Garuda Muda. Hormat saya untuk tim nasional Indonesia U23 yang berjuang hingga keringat penghabisan dan harus kalah dengan adu penalti dalam AFF Under 23. Sebuah hasil yang pastinya tidak diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia, tapi inilah dia perjuangan yang harus kita berikan apresiasi, perjuangan yang harus kita beri sebuah penghormatan kepada adik-adik kita yang tampil sangat luar biasa heroik demi lambang Garuda di dada. Dan Anda lihat bagaimana sepak bola kadang-kadang memang seperti ini ya. Hernando adalah pemain kita yang penampilannya hari ini paling luar biasa. Paling tidak ada 7 penyelamatan bagus yang dia lakukan yang membuat tim kita terhindar dari kebobolan. Tapi dalam momen eksekusi, Hernando hari ini tidak menemukan yang terbaik. Eksekusinya terbaca oleh kiper lawan. Tetap semangat Hernando. sebuah hasil yang sangat tidak diinginkan, tetapi inilah sepak bola. Dan juga hormat kepada perjuangan dari tim nasional U23 Indonesia yang memang harus berjuang hingga adu penalti dan akhirnya harus menerima kenyataan menderita kekalahan. Tetapi perjuangan kalian sangat luar biasa. Perjuangan kalian membuat kita bangga dengan segala hal, dengan segala keterbatasan yang terjadi. Benar-benar sebuah pertandingan yang menguras tenaga, sebuah pertandingan yang menguras emosi terjadi di malam hari ini. Indonesia tampil sebagai tim yang mencoba untuk mendapatkan gelar keduanya, tapi akhirnya harus menerima kekalahan adu penalti dari Vietnam di laga ini. Sebuah hasil yang pastinya juga tidak diinginkan sekali lagi, tetapi inilah dia sepak bola. Iya, tampak masih sangat kecewa Ramadan, dan apa yang dirasakan Ramadan saya pikir mewakili apa yang juga kita rasakan ya, kekecewaan karena kita sudah begitu dekat. Tapi memang hari ini keberuntungan seperti yang saya katakan di awal bahwa adu penalti juga ada faktor keberuntungan, dan hari ini tampaknya kita yang tidak memiliki keberuntungan itu. Ya pemirsa, kita kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Coach, a hard fight, difficult game, but we were very impressed with the keeper, no doubt about it. His thoughts on his players and his team performance for this tournament. 오늘 경기가 정말 잘했다고 제가 못잘합니다. 그동안 감독님께서 이 선수들을 대한 소감, 이 경기를 팀이 어떻게 잡는지 소감입니다. 일단 우승했는 베트남 팀한테 축하해주고 싶다고 얘기하고 싶고, 베트남이랑 우리 인도네시아랑 두 팀은 너무 열심히 하지 않았나. 그런데 왜 2대1을, AFF는 왜 2대1을 왜 하냐? 주심부터 공정하게 우리가 페어플레이하게 해야 된다고 나는 생각합니다. 왜 주심이 솔로 경기를 좌지우지하는지 그건 제 이해가 안 됩니다. 그게 너무 불만이 있다. 양팀 선수한테는 너무 고생했다고 나는 축하해주고 싶다. Well, first of all, congratulations for the Vietnam team to win this match, and also I appreciate all the players, both teams, performance and their effort. But I really this is very shameful about referee's decision. Why do we have to attend AFF Championship? Because before I already mentioned the referee can be game changing. It could be positive and negative, but I mean, you guys have a review of this match, and then I'll leave it to you guys. Okay. Thank you, and thank you to you and your team. Thank you. Thank you.
Chuẩn và đội đã vô địch sau một trận đấu rất kịch tính. Cảm xúc lúc này của Chuẩn như thế nào? Thật sự bây giờ em rất là vui bởi vì mục tiêu của em đề ra là lên trận chung kết và của em đến trận cuối cùng em đã giành được chiến thắng và giành vô địch. Thực sự là công của Chuẩn rất lớn. Vậy thì trong ngay cái thời điểm mà em bắt cái quả đấy thì em nghĩ gì để em có thể bắt đúng như vậy? Em nghĩ công lao đây không phải là đây là mình em, đây là công lao tất cả mọi người, toàn đội, từ tất cả mọi người cùng nhau chung tay nhau đóng góp trên là chức vô địch này. Còn bản thân em nghĩ là có cuối cùng em đẩy ra thì đó là may mắn thôi, em may mắn. May mắn thôi. Cả hành trình này đâu là điều em ấn tượng nhất cho đến lúc này? Anh chị em tôi nhất là em được hoàn thiện được bản thân mình của em, của hoàn thiện của bản thân mình. Chiếc vô địch này em muốn gửi tặng ai và em có muốn lời nào dành tặng cho thầy Tuấn và người hâm mộ Việt Nam không? Em muốn dành tặng quý vô địch này cho gia đình em và tất cả mọi người yêu thương quý của em và người hâm mộ của em. Chúc mừng em một lần nữa. Garuda Muda yang kalah terhormat tentunya di partai puncak ini. Iya, apalagi mereka juga tidak lama lagi kan akan tampil di kualifikasi ya Piala Asia. Bahkan ada Asian Games juga dalam waktu dekat kan, Bro? Ya benar, memang bisa kita lihat ya perjuangan yang luar biasa yang ditunjukkan dan Indonesia lolos sebagai tim di partai puncak dengan perjuangan yang juga tidak mudah karena memang harus menjadi runner up terbaik. Tapi ternyata mereka bisa mendapatkannya dengan sangat bagus dan akhirnya bisa lolos ke partai puncak walaupun akhirnya harus kalah adu penalti dari tim Vietnam. Setelah mereka juga bahkan ini harus mendapatkan penalti di awal ya. Iya. Iya, hari ini Hernandez Prianto bilang berkali-kali tampil luar biasa. Saya tadi sempat mengatakan dia layak dapat nilai 9. 7 penyelamatan dia lakukan. Tapi dalam momen adu penalti memang tidak ada yang pernah bisa menebak apa yang akan terjadi ya. Iya. Ini dia highlight pertandingan memang terjadi di laga ini, di mana Hernando berhasil menahan penalti dengan sangat baik. Bahkan sempat sampai robek juga celananya ya karena berjibaku. Ini dia peluang dari Ferrari. Ada peluang Ferrari, ada peluang Ramadan Sananta. Ya, ini tandukan yang biasanya berhasil dimanfaatkan oleh Ferrari tapi masih tidak maksimal tandukannya. Ini juga tendangan keras dari Dewangga yang sayangnya masih bisa dihalau. Cuma diberi percobaan memang dilakukan oleh kedua tim juga salah satu tendangan dari Dewangga tadi. Memang harus diakui kiper Vietnam juga tangguh ya. Ini seperti yang saya bilang tadi, ini kiper yang memang berpengalaman di timnas Vietnam ya. Itu dia syuting dari Sananta juga masih mengenai Mister Gawak. Dia tidak beruntung hari ini tidak bisa mengeksekusi Dan ini dia men. bagaimana penalti dari Hernando yang berhasil digagalkan oleh Quan Van Chuan. Dan akhirnya seputar terakhir dari Vietnam pun berhasil mengeksekusi dan membuat Vietnam menjadi back to back juara dari AFF Under 23. Iya, tidak perlu kita malu untuk mengatakan selamat kepada Vietnam, tapi kita tetap bangga dengan perjuangan para pemain Indonesia. Ya, ini dia wajah-wajah dari para pemain Indonesia yang telah berjuang sekuat tenaga ya. Iya. Berjuang sekuat tenaga. Dan mereka akhirnya harus menderita kekalahan secara terhormat tentu ya di laga ini. Jadi bisa kita saksikan bagaimana mereka tampil sangat luar biasa dan kalah terhormat. Saya harus ngomong seperti itu. Kalah terhormat di partai final adu penalti dari tim Vietnam. Iya, pemain-pemain kita sudah membuktikan bahwa secara permainan kita mampu ya mengimbangi bahkan sejajar levelnya dengan Vietnam. Kita bisa mengalahkan Thailand, meskipun kita sempat dikalahkan oleh Malaysia. 4 negara ini